Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang dan masih terhubung bersama kami pengamat pendidikan Doni Kusuma. Pak Doni, kita lanjutkan ya. Pak Doni, apa saja sebetulnya faktor yang menyebabkan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan semakin marak terjadi? Ini memprihatinkan, membuat kita miris setiap hari, Pak Doni. Betul. Jadi kalau kita melihat faktornya, saya melihat ada 3, Mbak Eva. Pertama, faktor dari kualitas pendidikan itu sendiri ya, bagaimana anak-anak memperoleh pengalaman belajar di satuan pendidikan. Lalu yang kedua, bagaimana lingkungan di satuan pendidikan, termasuk bagaimana para pelakunya di sana, yaitu guru, tenaga kependidikan, karyawan, itu memahami persoalan terkait dengan kekerasan ini. Dan yang ketiga adalah penguatan Tripusatnya Ki Hajar Dewantara, terutama kolaborasi dengan orang tua, karena di sini termasuk ada pola asuh ya. Kalau yang di sekolah nanti kita berbicara tentang apakah sekolah sudah membuat peraturan dan regulasi yang memang selaras dengan Permendikbud yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tentang PPKSP itu ya, pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi ada 3 inti itu, Mbak, yang memang perlu kita telaah lebih dalam. Baik, kita bahas dulu soal pola pendidikan di sekolah ya Pak. Apa sebetulnya yang menjadi kendala hingga kasus seperti ini bisa ada di lingkungan sekolah? Ya, pertama pendidikan itu kan sebenarnya lebih pembentukan manusia ya, bagaimana manusia memiliki pengalaman mengakuisisi ilmu dan juga nilai-nilai yang berguna bagi kehidupannya. Nah, yang terjadi di sekolah kita, proses pembentukan karakter, penanaman nilai, dan pengolahan emosi, karena nilai ini kan terkait dengan bagaimana seseorang merasa senang membantu orang lain, merasa dihormati, kemudian kalau lingkungan sekolah saling menghormati, anak punya perasaan happy, senang ke sekolah. Nah, pendidikan kita selama ini memisahkan antara apa yang dipelajari anak dengan apa yang bergejolak di dalam diri anak-anak itu sendiri. Sehingga anak-anak ini sangat miskin pengalaman, entah itu pengalaman emosional, dan mereka tidak dilatih bagaimana mengelola emosinya. Kasus kekerasan yang terjadi ini kebanyakan itu kalau saya baca, mereka tidak mampu menguasai emosinya. Jadi mereka tidak dapat meregulasi diri dan mereka seolah dibiarkan berjuang sendiri, bergulat dengan perasaannya. Perasaan suka, takut, khawatir, merasa dilecehkan, merasa direndahkan, malu. Itu kan sesuatu yang kemudian perlu dilatih anak-anak itu menguasainya. Nah, ini saya rasa para guru itu belum memiliki bekal yang mencukupi di sini. Sehingga ketika melihat fenomena anak sudah mulai mengalami kesulitan secara emosional tidak terdeteksi. Tetapi gurunya tetap saja ngajar, yang penting mengajar terus-menerus. Nah, di sini guru-guru kita belum dipersiapkan untuk melihat fenomena emosional seperti ini. Sehingga bahkan pengalaman-pengalaman pembelajarannya pun tidak sampai menyentuh hati. Sehingga kita kadang-kadang nggak masuk akal kenapa anak bisa kasar, biadab seperti itu dengan membawa alat-alat yang seperti itu untuk melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Ini kan pengolahan hati ini harusnya menjadi fokus, apalagi di tingkat-tingkat dasar ya. Itu menjadi dasar yang baik. Jadi faktor pendidikannya itu pengolahan emosi itu tidak terintegrasi dengan bagaimana proses pembelajaran terjadi di kelas, Mbak. Itu yang akhirnya membuat anak-anak itu ya hati nuraninya, emosinya itu tidak terbentuk. Gitu. Baik, Pak Doni, sebetulnya cara pengelolaan emosi yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah itu bagaimana? Ya, pertama-tama guru harus memiliki kepekaan ya ketika ada mengalami persoalan emosi. Kan kasus anak yang terjun di atas itu kan sebenarnya dia pertama-tama konflik dengan temannya, ya. Tetapi sudah lapor, gurunya sudah tahu. Tetapi gurunya tampaknya mungkin belum peka melihat anak ini ternyata punya persoalan yang sampai dia, kalau di beberapa versi kan dia teriak-teriak ya di kamar mandi. Nah, yang seperti ini harusnya segera dielaborasi, diamankan, kemudian didampingi. Jangan sampai dia kemudian mengambil tindakan lebih lanjut itu. Karena anak-anak ketika dia tidak mampu menguasai emosinya, dia bisa mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang diambil dalam keadaan emosional pasti itu hasilnya itu tidak kondusif bagi keputusan anak-anak ini sendiri. Nah, jadi menurut saya pertumbuhan emosi ini memang harus person to person. Jadi guru perlu memahami anak secara personal, wajahnya seperti apa. Jadi sebelum pelajaran dimulai menanyakan kondisi anak-anak bagaimana. Kalau ada yang sedih, ada yang merasa tidak senang, tidak bahagia, harus dilihat apa yang terjadi. Baru kemudian dicek apakah ini ada kaitan dengan relasi antar teman, penguatan lingkungannya seperti apa, sehingga anak-anak ini diolah. Maka itu harus diselesaikan bersama-sama. Proses pembelajaran bersama di kelas untuk saling mendukung satu sama lain itu harusnya terjadi di dalam kelas.
Nah, Ya. itu salah satu cara yang menurut saya cukup efektif, karena tidak cukup hanya dengan disiplin positif, mendisiplinkan anak, memberikan sanksi, karena masalah emosi itu nggak terkait langsung dengan adanya sanksi. Anak itu kadang-kadang nggak peduli dengan sanksi, karena dia terdorong oleh naluri emosinya. Nah, ini perlu dikanalisasi, didampingi bagaimana mengolah emosi. Dan Ya. semakin banyak pengalaman mengolah emosi, anak-anak itu akan semakin dewasa emosinya. Mhm. Pak Doni, pendekatan emosional tentu juga erat kaitannya dengan pola asuh di rumah ya, pola asuh keluarga. Bagaimana membuat anak-anak merasa dirangkul, merasa emosinya bisa dipahami oleh orang tua di rumah. Ya, ini kan orang tua kan saat ini kan lebih banyak ya memberikan banyak sarana kepada anak dengan gadget, gawai dan lain-lain, tetapi justru lupa bahwa yang dibutuhkan anak itu adalah kehadiran dari orang tua, ya. Kalau mereka di sekolah itu mungkin bisa aman karena mungkin ada guru-guru yang bisa menjadi teman curhat, wali kelasnya ya. Ini sebagian sudah menyelamatkan anak-anak dari tindakan yang kurang baik di luaran. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, bisa jadi orang tua ini kan juga sudah sibuk bekerja, lalu kemudian melihat anak nggak progres di dalam ilmu, di dalam pembelajaran, itu kan menambah stres sendiri di kalangan orang tua. Nah, akhirnya apa? Orang tua, yang penting kamu belajar deh, kamu minta apa saya kasih. Akhirnya anak-anak dididik dengan gawai. Jadi faktor pengasuhan orang tua itu banyak terpengaruh atau banyak dikalahkan dengan kehadiran gawe yang ada di tangan anak-anak. Sekarang itu banyak cerita-cerita remaja itu yang gampang sekali bunuh diri, Mbak, di situ. Cerita-cerita Jepang, cerita-cerita Korea, dan itu di situ ada indikasi kalau udah gini, udahlah bunuh diri aja, bunuh diri. Banyak di situ cerita-cerita seperti itu. Lalu belum game-game yang kekerasan. Di anak-anak itu kalau game kekerasan dia nggak bisa membedakan antara ini fakta sama ini ada di dunia maya. Ketika dia bertemu temannya, dia melakukan apa yang seperti dia lihat di game. Maka pola asuh ini juga harus diperhatikan terkait dengan pemanfaatan gadget. Dan ini sesuatu yang memang tidak bisa diselesaikan oleh orang tua sendiri, Mbak Eva, menurut saya. Dari sisi orang tua, berilah orang tua itu waktu untuk berdialog dengan anak-anak. Sekarang aja kalau lagi makan, lagi kumpul, orang tua itu main HP sendiri. Anaknya juga main HP sendiri. Artinya kualitas Baik. relasi, intensitas itu sangat kurang. Dan KPAI itu menemukan bahwa kualitas relasi anak-anak dengan orang tua itu dalam beberapa riset beberapa tahun yang lalu itu seminggu itu hanya sekitar 2-3 jam. Lainnya enggak dengan anak-anak orang tua itu. Ini kan sebuah warning ya, sesuatu yang memang harus dijaga. Baik. Dan orang tua kadang-kadang kan persoalannya ada yang di sekolah diselesaikan di rumah, ada yang di rumah Baik. dibantu ke sekolah karena masalah di rumah bisa jadi bermasalah di sekolah kan, di kelasnya. Maka ini harus dikomunikasikan dengan orang tua, dengan wali kelas. Sehingga kalau ada komunikasi yang baik, saya rasa ada konsistensi lah pembentukan karakter anak baik di sekolah maupun di rumah. Iya, kolaborasi pola asuh orang tua dan juga sekolah ya. Pak Doni, sudah ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang disoroti adalah ini sebenarnya sudah ada payung hukumnya, tetapi implementasinya. Catatan Anda singkat saja, Pak Doni. Pak Doni? Maaf, Mak, saya tidak mendengar. Baik, Agak sekarang bisa diulang, sudah ya. dengar suara saya? Pak Doni? Pak Doni? Ya. Baik, sekarang sudah dengar? Oke, sekarang saya sudah dengar. Tadi saya Baik, kok nggak dengar ya, hilang suara. Pak Doni, soal Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, apa catatan Anda? Catatan saya itu lebih pada bagaimana mengawal implementasinya dan harus ada petunjuk praktis untuk bagaimana membentuk satgas itu, termasuk bagaimana memilih orang-orangnya dan mekanisme transparan akuntabilitas untuk dari mengalihkan kasus dari sekolah ke dinas, dari dinas ke kementerian. Ini mekanismenya nggak jelas, sehingga banyak orang kasus di sekolah itu nggak terselesaikan di dinas juga. Jadi banyak orang tua itu bingung bagaimana Baik. mengadunya, dan kalau udah ada aduan itu bagaimana prosesnya. Kalau dari kementerian siapa yang bertanggung jawab di sana, itu nggak jelas di peraturan ini. Baik, sebetulnya sudah ada payung hukum pencegahan dan juga penanganan kekerasan, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana pengawasan dan juga implementasinya ya. Terima kasih Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.